Sahabat buat saya itu tidak ditemukan, tidak hanya sekedar ditemukan, tapi harus kita ciptakan bahwa enggak, soalnya tadi raut wajahnya itu kayak gitu kan gak enak kan. Gak apa-apa, monggo. Oke. Ini pertanyaan kiamat ini. Iya. Akan banyak orang yang terluka. Namun akan ada banyak orang juga yang mengangguk sambil senyum-senyum dengan jawaban ini. Jadi teman-teman, sahabat itu enggak hanya sekedar ditemukan, tapi diciptakan. Kenapa? Kalau berharap bahwa nanti akan ketemu sahabat yang akhirnya klop, nggak akan ada. Tetapi persahabatan itu harus diciptakan. Saya harus turut senang dengan hal yang kekonyolan dia, yang walaupun sebenarnya bikin saya kesal, saya harus paksa diri bahwa saya senang nerima dia. Begitupun dia dengan segala kelebihan saya ini, dia juga harus nerima gitu. Jadi kekurangan dia saya terima, kelebihan saya dia harus terima. Ya, baik sekali. Jadi podcast ini semakin menyudutkan saya. Jadi ya itu maksudnya arti sahabat buat saya itu tidak ditemukan, tidak hanya sekedar ditemukan, tapi harus kita ciptakan. Jadi memang sebenarnya kalau pertanyaannya lah apakah ada kesulitan atau ada kualifikasi tertentu dalam menentukan sahabat, ya saya bilang tadi, saya bukan tipikal orang yang menilai bahwa wah ini dia cocok jadi sahabat saya. Saya suka berdoa, dia suka berdoa. Dia suka pemabuk, saya harus suka pemabuk, nggak kayak gitu sih. Justru karena dia pemabuk, saya datang sebagai orang yang nggak pemabuk. Citra saya makin hancur di sini, tolong dong. Jangan sampai belahan ini kita nggak temenan lagi nih. Goblok abis ini bawa WA lu ntar ini. Iya gitu. Justru karena Marlon perokok, saya nggak perokok ya gitu. Jadi harusnya bersahabat. Orangnya nggak ada lu. Iya. Temen macam apa sih? Orang yang nggak ada dikata-katain. Besok kalau dia datang kan, baru. Iya. Kali ini gitulah gayanya dia. Kali ini mic-nya lagi sama kita. Jadi ntar gue potong. Jadi kelihatan lah siapa yang terzolimi di pertemanan ini selama ini ya. Iya. Jadi kualifikasi tertentu nggak ada sih. Tapi ya itu yang gue bilang tadi. Justru persahabatan itu ya diciptakan. Bener. Tapi menurutku secara pribadi, nggak tahu ya. Kalau ada pendapat teman-teman yang lain boleh di-share di kolom komentar. Kalau menurutku secara pribadi, pertemanan itu akan semakin teruji kalau itu tidak disandingkan dengan materi. Jadi istilahnya benar-benar real, dia itu berteman dengan kita memang karena memang benar-benar. Ya, yes. Kalau itu aku setuju. Itu yang mau aku tambahin tadi. Jadi berbicara soal sahabat, tidak berbicara soal keadaan sih sebenarnya. Teman-teman dalam keadaan yang mungkin bercukupan pun juga ya bisa menemukan seorang sahabat, asal jangan melibatkan yang namanya materi yang akhirnya kita nanti bukan berarti nggak melibatkan materi sih sebenarnya, tapi jangan melihat bahwa dia punya materi ya udah saya harus berteman dengan orang yang gini. Enggak juga. Teman-teman mau ada dalam kondisi apapun, teman-teman pasti punya sahabat. Ya itu tadi, asal harus diciptakan. Oke, kalau pertanyaannya adalah gimana cara membedakan sahabat atau teman, sebenarnya menurut saya sangat-sangat sederhana sekali. Sahabat itu ada di semua musim. Saat lu susah, saat lu senang, saat lu lagi sedih, saat lu lagi tertawa, saat lu lagi nggak punya apa-apa sekalipun, sahabat tetap stay. Ada. Iya. Tapi kalau teman, dia hanya ada di saat kita senang happy, aja. Bahkan mungkin di saat kita sedih ada. Tapi kita yang harus menjemput bola itu. Tapi kalau sahabat dia bisa tahu, wah teman saya lagi sedih nih. Dia akan datang ke kita gitu. Kamu ada apa? Tapi kalau teman, kita dulu, aduh, nih gue ada ini nih, gue ada ini nih, gue ada ini nih. Ya secara sederhananya sih itu. Walaupun mungkin masih ada kualifikasi yang lain. Gitu. Ya. Gitu. Sebenarnya kan kadang gini, kadang itu menjadi teman atau sahabat itu kadang-kadang kita itu memaksakan karena kita sudah nyaman dengan dia, dengan seseorang, dengan teman kita itu kita udah nyaman, rahasia kita banyak tahu sama dia, kualifikasinya dan istilahnya kualitasnya sebenarnya itu belum pas untuk sahabat, tapi karena dia udah tahu tentang kita dalam dan kita udah kadung nyaman dan segala macam, akhirnya maksain gitu. Nah itu kadang yang mungkin miss di pertemanan gitu. Makanya nggak heran kalau teman itu
akhirnya dari teman dekat tiba-tiba dapat kabar musuhan gitu. Iya. Kalau gue sih kurang lebih gitu tambahannya. Nggak ada teknis tertentu yang pasti untuk menemukan sahabat. Jadi nggak ada rule-nya yang pas untuk menemukan sahabat. Tapi biarkan waktu, biarkan keadaan, situasi yang membuat kita dekat, nyaman, dan akhirnya berpotensi membuat kita lebih baik. Nah, berteman ke siapa saja, ya terserah. Tapi pun secara pribadi gue nggak setuju dengan bahasa itu. Kalau banyak orang bilang, udah berteman ke siapa aja. Kalau gue bilang enggak. Karena pertemanan itu nggak semua membuat kita ke arah yang lebih baik gitu. Jadi berteman pun kalau menurut gue harus pilih-pilih. Berteman pun harus pilih-pilih. Sorry, nggak boleh ke semua orang. Gue nggak boleh berteman sama pengguna narkoba. Ya akhirnya gue jadi nanti ke kerayu dan segala macamnya gitu. Sederhananya gini sebenarnya pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, pergaulan yang buruk merusak akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi tinggal di situ aja sih sebenarnya. Kalau mungkin teman-teman yang saat ini belum memiliki sahabat, tapi banyak teman, ataupun memilih untuk nggak memiliki siapa-siapa karena nggak ada pada dasarnya orangnya introvert banget, nggak mau berteman sama siapapun. Cuman tips saya sederhana saja, sadarilah bahwa kita butuh seseorang, bahwa kita butuh yang namanya orang yang bisa mendengarkan kita tanpa takut bahwa dia nanti akan menceritakan ke orang lain. Sadar itu dulu. Terus yang kedua, sadar bahwa kita memang butuh penopang, bahwa kita memang butuh seseorang yang bisa mengingatkan kita, yang bisa jadi alarm buat kita, yang bisa bawel buat kita. Ya sadar itu dulu. Ya ketika dua hal ini kita sadarin, maka disitulah nanti kita akan memilih seseorang dan berkomitmen dengan orang itu bahwa kita mau menciptakan hubungan yang benar-benar, yaitu yang Henry bilang tadi, sama-sama menguntungkan, hubungan yang sehat. Itu dulu, karena sebenarnya mulai dari keterbukaan. Kalau teman-teman udah memilih untuk mau terbuka dengan seseorang, ya itu udah awal yang baik untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan dia. Dan lu yang nggak punya sahabat, lu harus punya, men. Lu harus ciptain sahabat. Nggak bisa nggak, karena lu butuh yang namanya sahabat. Kurang lebih itu. Nah, kalau tambahan dari gue mungkin gini, ketika introvert itu memiliki masalah dan hanya bercerita ke Tuhan, dan karena dia nggak punya teman, nggak masalah. Kalau memang dia ceritanya ke Tuhan, nggak masalah gitu. Tapi kita harus sadar, kita itu masih nginjak bumi, bro. Kita masih nginjak bumi, masih di dunia ini. Kita ngobrol sama Tuhan, menyembah Tuhan, memang iya mendatangkan kebaikan. Tapi kan Tuhan itu nggak ada secara wujud wujud fisik gitu kan. Nggak ada suara yang audio feedback secara langsung yang bisa nggak ada yang bersuara langsung dan ngasih saran ke kita gitu. Nah, bahkan nggak menutup kemungkinan juga saran dari sahabat-sahabat kita adalah itu saran dari Tuhan. Tuhan akan memakai orang-orang sekeliling kita gitu. Jadi ada kalanya kita butuh dirangkul, bro. Ada kalanya kita butuh dirangkul, tangan kita butuh ditopang, kaki kita butuh ditegakkan untuk berjalan. Dan orang itu harus ada di sekeliling kita, dan kita harus ciptain itu. Tapi makanya gue juga sependapat sama Esto, gue masih tetap referensiin teman-teman harus punya sahabat gitu. Nah, kalau dari gue balik lagi kayak gue bilang tadi, nggak ada patokannya, nggak ada rule-nya, kita semuanya harus kita ceritain, semua keadaan kita harus kita ceritain. Beberapa masalah pribadi gue yang menurut gue itu sangat privasi juga memang gak gue ceritain. Cukup gue keep dan gue ngomong sama Tuhan. Nah ketika gue udah clear, biasanya baru gue ceritain. Setelah udah clear, biasanya selalu gue ceritain. Tapi kalau udah clear, selalu gue ceritain. Nah, ini merasa bahwa ini adalah salah satu penyebab kehilangan banyaknya sahabat. Kayak hancurnya sebuah persahabatan itu ditentukan oleh ini gitu. Ditentukan oleh bahwa banyak yang bilang, katanya lu bersahabatan sama gue, katanya lu percaya sama gue sebagai sahabat lu, kok hal ini lu nggak ceritain ke gue? Wah tega lu, berarti lu nggak menganggap gue sahabat dong gitu. Ini juga justru pertanyaan ini memang benar-benar jadi polemik di dunia persahabatan. Tapi saran saya gini aja buat teman-teman mungkin yang punya sahabat, buat kita yang udah menjalani persahabatan saat ini, satu aja, saling mengerti dan saling menghargai.
mengerti bahwa permasalahannya itu berat sehingga dia nggak bisa menceritakan ke kita, dan pahamin bahwa mungkin bukan waktu yang tepat Ya. untuk dia cerita saat ini. Saya ya, dan pasti ya namanya bersahabat yang Hendra udah bilang tadi, kita udah pasti saling tahu bahwa ketika saya ceritain ini dia akan feedbacknya seperti ini, kita nggak mereferensikan bahwa semuanya harus diceritain. Toh teman-teman punya privasi, ya disimpan, dikeep. Kira-kira kalau saya ceritain ini pasti kan ada feeling, ceritain ini nanti saya akan dapat feedback yang seperti apa. Kalau kita memang merasa bahwa ini kita udah berat banget, ya bagusnya harus diceritain. Iya. Gitu. Ada yang terakhir lagi nggak? Ini Saya sudah tebak. Super duper. Enggak, soalnya tadi raut wajahnya itu kayak gitu Pak, kayak mau keluarin sesuatu gitu. Makanya gue ada yang terakhir lagi, gue tembak aja kan, daripada dia gak enak kan, gelas-gelas. Aduh, terakhir banget nih gitu kan, gak enak kan. Gak apa-apa, monggo. Oke. ini pertanyaan kiamat ini. Iya udah, terserah lah, namanya lah. Oke. Terlukanya adalah begini, saya adalah tipikal orang yang nggak percaya dengan persahabatan antara cewek dan cowok. Iya. Sekalipun udah ada teman-teman buktinya di sana yang bilang, wah saya udah berteman sama dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 5% dari 100%. Jadi artinya kecil banget kemungkinan antara cewek dan cowok itu bersahabat. Kecil banget kemungkinan. Lain hal mungkin udah kenal dari kecil, tumbuh bersama, dewasa bersama, itu pun masih ada kemungkinan gitu. Jadi saya adalah tipikal orang yang nggak mereferensikan teman-teman untuk berteman, untuk bersahabat dengan karena gini, pasti udah otomatis nggak semua hal yang apa yang dialami cowok akan diceritain ke cewek itu. Begitupun sebaliknya, nggak semua hal apa yang dialamin diceritain, dan belum tentu ketemu tuh sama-sama paham. Secara cowok logika, secara cewek pakai perasaan itu aja udah pasti berlawanan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman punya sahabat, tapi saya nggak mereferensikan. Soalnya kurang lebih gitulah teman-teman, video kali ini tips-tips dari kami dan pengalaman dari kami bagaimana menemukan seorang sahabat. Tapi ada satu hal yang belum kita sampaikan tadi, mempertahankan persahabatan. Oh iya. Jadi akhirnya terakhir saya mau tutup dengan bahwa ya mempertahankan persahabatan itu penting teman-teman. Jadi jangan merasa orang yang paling dikecewakan, orang yang paling dihianati, orang yang paling dirugikan. Kalau teman-teman masih ada prasangka-prasangka ini dalam persahabatan, berarti dia bukan orang yang tepat untuk menjadi sahabatnya. Karena kalau kita ketemu yang klik, yang oke bahwa dia sahabat saya, akan dengan plong aja, nggak ada rasa rugi, nggak ada merasa disakitin, merasa kecewakan. Tapi lu nggak manfaatin gua kan? Nggak pernah lah. Nggak pernah. Kan ini di depan lu nih. Biasanya gue cerita sama Marlon. Iya. Oh gitu. Iya. Okay. Jadi mempertahankan persahabatan itu justru yang paling susah sebenarnya. Menciptakan memang penting, tapi justru yang paling sulit itu adalah mempertahankan. And see you next video. Gua Hendra dan gue Isto. Bye.